Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Senin 3 Agustus 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antara Kepolisian Resort Rotendao gelar barang bukti pencurian kendaraan bermotor curanmor. Gebi Hurek Making menurunkan laporannya. Kepolisian Resort Rotendao melalui PLT Kasatreskrim Ibtu James Mbau Esos didampingi Kasubag Humas Polres Aibtu Anam Nur Cahyo Sabtu 1 Agustus 2020 di lobi Mapolres Rotendao gelar barang bukti dan hasil penyidikan atas kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor Honda Beat nomor polisi DH2362GB milik Brian Rudolf Kila, warga Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, dengan pelaku berinisial FM, usia 20 tahun. Polres Rotendao melalui Reskrim Lobalain setelah menerima aduan korban Brian Rudolf atas kehilangan kendaraan bermotor Honda Beat pada 29 Juli 2020, tidak membutuhkan waktu lama. 30 Juli 2020 dibantu Reskrim Polsek Rote Timur, tim berhasil membekuk pelaku yang sudah membawa kabur kendaraan menuju Desa Sotimuri di Kecamatan Landuleko, wilayah Polsek Rote Timur. Dihadiri pelaku FM, PLT Kasatreskrim Polres Rotendao Ibtu James Mbau membeberkan kronologis kejadian. Dari TKP ditemukan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Honda Beat dan 1 tas Adidas warna merah yang berisikan uang, HP, dan lain-lain. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah menggunakan kunci. Pelaku membawa 2 kunci merek Honda, yang satu cocok dengan sepeda motor yang dicuri. Sedangkan motif pencurian yang dilakukan adalah dia faktor ekonomi. Dia ingin memiliki sepeda motor dan memperlancar kegiatan dia atau usaha dia untuk melakukan pencurian berikutnya. Terhadap tindakan pencurian kendaraan bermotor tersebut, FM dikenakan pasal 363 ayat 1 ketiga sub pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Sejumlah barang bukti yang digelar diantaranya 1 buah tas jeans warna merah, 1 ponsel Samsung J2 warna hitam, 2 kunci duplikat dijadikan pelaku melakukan aksinya. Modus pencurian karena kebutuhan ekonomi dan keinginan memiliki kendaraan bermotor. Dari Branda Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. Kepolisian Resort Rotendao mendukung langkah pemerintah Kabupaten Rotendao membangun pariwisata di daerah. Dina Yulianti menurunkan laporannya. Terkait pengembangan pariwisata daerah melalui Vin Komodo Overland, dokumen pariwisata pada Kepolisian Resort Rotendao, Kapolres AKBP Bambang Hariwibowo SIK MSI menegaskan, langkah yang dilakukan adalah dengan memperkenalkan berbagai objek wisata di daerah ini. Menjawab terkait pengamanan atas kenyamanan kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun wisatawan domestik, Polres dengan tugas dan fungsi pengamanan telah mengeluarkan surat perintah serta plotting pengamanan di lokasi-lokasi dan menyiapkan anggota di setiap destinasi kunjungan. Polres, Polsek, Pos polisi dan anggota telah ditugaskan khusus secara rutin melakukan patroli pengamanan di lokasi-lokasi wisata. Kita sudah membuat rencana pengamanan dan kita sudah menyusun plotting pengamanan terhadap lokasi-lokasi yang berada di wilayah Kabupaten Rotendao, khususnya lokasi objek wisata. Di situ kita sudah ada polsek setempat, ada pos polisi di situ. Berikut anggota yang memang sudah memiliki tugas khusus yang sudah diseprinkan untuk mengamankan lokasi tersebut. Kita harus mengamankan objek wisata tersebut untuk mendukung pemerintah daerah memajukan sektor pariwisata di seluruh Kabupaten Rotendao. Untuk diketahui, sejumlah objek wisata unggulan daerah tengah dibangun pemerintah Kabupaten Rotendao dengan mengharapkan dukungan semua pihak untuk kemajuan pariwisata di daerah ini. Keamanan dan kenyamanan kunjungan wisatawan menjadi salah satu faktor utama membangun pariwisata daerah. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote, Dina Yulianti melaporkan. Pemerintah Kabupaten Rotendao siapkan biaya pendidikan bagi anak berprestasi. Gebi Hurek Making kembali menurunkan laporannya. Dusun Palaten, Desa Boni, Kecamatan Rote Barat Laut, didatangi Bupati Rotendao Pauline Haningbuluh bersama Wakil Bupati Stefanus M. Saek untuk melihat secara langsung kebutuhan real warga pada sejumlah kebutuhan mendasar. Sejumlah persoalan kemasyarakatan terutama wilayah pesisir dibahas, diantaranya bantuan Kementerian Kelautan Perikanan serta beasiswa bagi anak-anak berprestasi. Terkait beasiswa anak berprestasi khusus keluarga kurang mampu, Bupati Pauline Haningbuluh mengatakan pemerintah telah menyediakan beasiswa bagi anak berprestasi sampai ke jenjang pendidikan tinggi.
Orang tua diminta menghubungi dinas terkait untuk mendapatkan informasi perolehan beasiswa. Bupati Paulina Haningbulut juga menyarankan orang tua dan anak-anak untuk melihat potensi keahlian yang masih dibutuhkan daerah, diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Jadi silakan kalau anak-anak yang cukup berprestasi, nanti konsultasinya ke pemerintah dalam hal ini dengan BKD supaya tahu bikin permohonan, dan nanti setelah itu baru persyaratan-persyaratannya akan disampaikan karena di situ ada dana-dana untuk beasiswa. Tetapi saran kami yaitu sekolah lebih baik ambil pendidikan, kesehatan, pertanian yang masih langka di Rote. Menyertai kunjungan Bupati Rotendao ke Desa Boni, Kecamatan Rote Barat Laut, PLT Kadis Perikanan Bedaifora, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Baal Dr. Adi, serta unsur medis rumah sakit yang langsung melakukan pemeriksaan kesehatan bagi warga setempat. Turut hadir dalam kunjungan kerja Bupati, Kabak Umum Humas dan Protokol Setda Rotendao Handri Besi. Dari Berantau Selatan NKRI, GB Hurek Making melaporkan. Disabilitas di Kota Kupang minta pemerintah siapkan lapangan pekerjaan seperti panti pijat guna menyambung kehidupan di tengah pandemi COVID-19. Marta Riwu menurunkan laporannya. Setelah keluar dari asrama tunanetra Hidbia Kupang, Rido Tunliu mengakui selama ini ia kos bersama keluarga dengan mengandalkan bantuan pemerintah berupa sembako murah dan bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000. Bantuan tersebut tidak mencukupi untuk menyambung kehidupan selanjutnya. Karena itu Rudi Tunliu minta pemerintah menyiapkan lapangan kerja seperti panti pijat guna menyambung kehidupannya. Kami bersyukur karena kami juga bisa dapat bantuan sedikit sembako murah dengan BST. BST ini untuk kehidupan kami sekeluarga. 600 itu tidak cukup untuk kami hidup sekeluarga. Kami minta supaya pemerintah bisa menyiapkan kami lapangan pekerjaan seperti tempat pijat, kasih kami modal untuk kami bisa usaha. Hal yang sama juga dikemukakan Flora, ibu dari keluarga disabilitas tunanetra, mengakui pihaknya telah mendapat bantuan pemerintah berupa bantuan sosial tunai, namun baru tahap pertama, sementara warga lainnya sudah memperoleh BST tahap kedua dan ketiga. Flora berharap perhatian pemerintah memberikan bantuan untuk dijadikan modal usaha. Kalau bisa kasih kami modal untuk usaha kami, karena 600 satu bulan ini bagi kami masih belum cukup. Mana mau bayar kos untuk kebutuhan hari-hari di rumah. Jadi kami mohon kepada pemerintah supaya memberikan kami modal atau siapkan lapangan pekerjaan supaya kami dapat mencukupi kebutuhan hidup kami selama masa COVID ini. Menanggapi keluhan kaum disabilitas, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ana Wahakolin, menegaskan semua kembali pada data yang dihimpun oleh Ketua RT, sehingga data yang tidak valid mengakibatkan kaum disabilitas yang selama ini juga ikut membayar pajak tidak menerima bantuan pemerintah. Jadi setiap RT harus bisa melihat keberadaan warganya. Artinya bahwa bidikan data RT itu adalah proyeksi data yang baik untuk eksekusi bantuan. Karena kadang-kadang data yang salah menyebabkan, saya biasa istilah 4L, lu lagi orang yang sama menerima bantuan dan tidak pernah ada pembaharuan data mengakibatkan salah sasaran memberikan bantuan. Contoh seperti kaum disabilitas, kita kurang melihat mereka sebagai warga negara. Bagi saya, mereka bukan warga kelas 2, mereka warga kelas 1 sama dengan kita lainnya. Hanya mereka tidak pernah mau dilahirkan seperti itu. Karena itu Ana Wahakolin minta pemerintah sampai Ketua RT RW memperhatikan masalah data agar semua orang yang berhak menerima bantuan, termasuk kaum disabilitas, juga mendapat bantuan pemerintah karena mereka warga negara yang perlu dibantu, apalagi mereka juga dalam keterbatasan ikut membayar pajak. RRI Kupang, Marta Riwu melaporkan. Rekrutan pendamping desa diharapkan harus berkoordinasi dengan pemerintah dan kabupaten setempat. Selengkapnya, Adi Adu menurunkan laporannya. Harapan agar perekrutan pendamping dana desa harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sehingga pendamping dana desa yang terpilih benar berasal dari daerah tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe di Kupang. Menurut Jerry Manafe, banyak pendamping dana desa di Kabupaten Kupang yang tidak setiap saat berada di desa dampingannya. Bahkan beberapa di antaranya hanya mengunjungi beberapa kali desa dampingannya. Nah, ini yang saya minta provinsi, kalau bisa pendamping desa itu jangan direkrut oleh provinsi,
provinsi, oleh rekruter provinsi, tapi datanya diambil dari kita kabupaten. Karena banyak sekali pendamping desa yang tidak ada di desa, tidak ada dia nanti dalam 1 tahun itu dia datang mungkin 1-2 kali. Contohnya kalau kita wilayah Kabupaten Kupang yang begini luas, daerah Ampoang sampai dengan perbatasan dengan Timor Leste, daerah Amarasi Timur, daerah Semau, daerah Patuleo Barat, itu rata-rata pendamping itu tidak ada. Pendamping yang ada tuh di pinggiran kota sini. Sementara itu PLT Kadis PMD Nusa Tenggara Timur Samuel Rebo dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa kewenangan perekrutan pendamping dana desa dilakukan oleh Kementerian Desa. Pemerintah provinsi hanya memfasilitasi dan sebagian besar pendamping berasal dari kabupaten. Apa yang disampaikan Pak Wakil Bupati tadi ya, saya kira satu masukan yang baik sekali. Memang kewenangan perekrutan itu ada di Kementerian Pusat ya. Tentu ini tetapi juga masukan daerah akan sangat penting untuk kita sampaikan ke tingkat pusat ya. Yang saya tahu bahwa pendamping lokal desa itu memang syaratnya harus orang yang ada di desa itu, begitu ya. Sehingga dia tidak ada alasan untuk pergi ke tempat lain. Berkaitan dengan penguatan pendamping dana desa, anggota Satgas KPK RI Niken Aryati dalam kesempatan dialog jaga bansos di RRI Kupang mengaku KPK RI sudah memberikan masukan kepada Kemendes Republik Indonesia untuk melakukan pembenahan soal pendamping dana desa. Kami sebenarnya sudah memberikan masukan dari tahun 2015-2016 terkait bagaimana memperbaiki pendamping desa. Kita melihat memang betul seperti disampaikan Pak Wabub bahwa keterdekat, touch-nya itu ya, sentuhan dari pendamping desa itu malah tidak ada untuk daerah yang terpencil gitu. Sehingga memang kita minta diperbaiki dari Kemendes untuk masalah pendamping dana desa ini. Kita melihat dari rasio saja untuk daerah-daerah yang terluar gitu ya, itu malah justru pendampingnya sedikit sekali dan kemudian tidak bisa menjangkau desa-desa yang ada di jauh di sana. Berkaitan dengan jumlah pendamping dana desa, menurut PLT Kadis PMD Nusa Tenggara Timur Samuel Rebo, belum semua desa ada pendampingnya. Dari 3.026 desa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah pendamping desa baru setengahnya, yaitu sekitar 1.000 lebih pendamping. Banding Persatuan Bedah Plastik Indonesia BPPI Jakarta, Manajemen Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Dr. Andes Titus Uli Kupang akan menggelar operasi gratis bibir sumbing dan celah-celah langit. Berikut kita ikuti laporan Alfred Sengge. Operasi bibir sumbing dan celah langit-langit dari konsep kegiatan bakti sosial yang diagendakan akan berlangsung selama 3 hari di Kupang menurut Kepala Rumah Sakit Karungkit Bayangkara tingkat 3 Dr. Andes Titus Uli Kupang, Kompol Dr. Heri Purwanto, merupakan keberlanjutan dari konsep kegiatan berbasis nasional yang mengalami pergeseran akibat pandemi global COVID-19 dan bakti sosial dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-74 kerjasama organisasi kesehatan terkait seperti Persatuan Bedah Plastik Indonesia dan lembaga donatur direncanakan akan berlangsung pada pertengahan Agustus mendatang. Jadi kegiatan yang akan kita laksanakan Rumah Sakit Bayangkara ini adalah sebenarnya masih terkait dengan Hari Bayangkara 74 dan serentak semua Rumah Sakit Bayangkara memang melaksanakan baksos operasi bibir sumbing dan celah langit-langit ya. Dan untuk Rumah Sakit Bayangkara Kupang sudah kita atur planning, kemungkinan baru bisa terlaksana pertengahan Agustus, yaitu tepatnya kita jadwalkan tanggal 14 Agustus 2020. Karungkit Bayangkara tingkat 3 Dr. Andes Titus Uli Kupang, Kompol Dr. Heri Purwanto juga menjelaskan dari aspek teknis terkait efektivitas pelaksanaan operasi sesuai standar minimal, baik masalah kecacatan pada bibir maupun celah langit-langit. Untuk operasi itu ada beberapa persyaratan, karena kita istilah kita rule of 10-nya. Jadi satu, usia minimal itu usia yang ideal untuk dilakukan operasi ya, bukan ideal berarti memenuhi syarat secara minimal ya, itu dianggap sudah siap untuk dilakukan operasi ya, strukturnya, tulangnya, kemudian mukosa atau ototnya itu siap. Tapi kalau usianya belum seperti itu, biasanya belum siap, banyak gagal atau revisinya. Sebelum dia nanti ngocehnya terlalu ini sudah mulai terrevisi, sehingga yang keluar itu sempurna sesuai dengan yang normal, karena nanti akan terekam di otak. Kalau terlambat, biasanya meskipun sudah direvisi, suaranya itu sudah kayak dari otaknya seperti itu, jadi cengol terus. Kompol Dr. Heri Purwanto, Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Dr. Andes Titus Uli Kupang berharap peduli kasih lewat sentuhan intervensi kebijakan yang akan digelar pada pertengahan Agustus, yakni 14 hingga 16 Agustus 2020 ini, sedikitnya dapat membantu menciptakan senyuman anak-anak NTT yang mengalami kecacatan khusus pada mulut seperti bibir dan celah langit-langit. RRI Kupang,
Alfred Senggem melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Roti hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.